Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faula Fitriani. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam 11 April Sumedang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah model-model pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Suherman MS. Bagi seorang pendidik atau calon pendidik, tentu tidak asing lagi dengan model pembelajaran. Nah, menurut Amin Suyitno, model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang digunakan atau diterapkan oleh guru agar tujuan atau kompetensi hasil belajar siswa yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Model pembelajaran ini banyak sekali macam-macamnya. Di antaranya direct learning, cooperative learning, jigsaw, problem solving, contextual teaching and learning, dan masih banyak lagi. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini adalah think, talk, write atau berpikir, berbicara, dan menulis. Metode think, talk, write ini diperkenalkan oleh Winker dan Leiblin. Pada dasarnya, model pembelajaran ini dibangun oleh kerangka berpikir, berbicara, juga menulis. Alur kemajuannya diawali dengan keterlibatan seorang siswa yang membaca, kemudian berdialog dengan diri sendiri, kemudian ia membagikan ide-idenya pada temannya, dan kemudian mereka menulis. Model pembelajaran ini akan efektif bila dilakukan oleh kelompok heterogen dengan jumlah siswa 4-6 siswa. Lalu bagaimana langkah-langkah pelaksanaan dari model pembelajaran think, talk, write ini? Nah, yang pertama, setelah guru berada di kelas, guru membagikan teks bacaan berupa lembar kerja siswa yang mana isinya adalah permasalahan dan petunjuk pelaksanaan. Yang kedua, siswa akan diminta untuk membaca teks bacaan yang telah diberikan oleh guru, kemudian menuliskan ide-ide apa saja yang mereka dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, siswa akan diminta untuk bergabung dengan kelompok yang telah dibentuk, bekerja sama untuk membahas ide-ide apa yang mereka dapatkan dari hasil bacaan tersebut. Nah, yang keempat, siswa akan mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang telah mereka dapat dari hasil diskusi. Kemudian guru meminta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan. Setelah kelima langkah tersebut dilakukan, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Adapun kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran TTW ini, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir, berbicara, dan menulis siswa. Kedua, mendorong siswa untuk terampil bertanya, menyelesaikan masalah, juga mengomentari suatu masalah. Yang ketiga, melatih siswa untuk menghargai pendapat. Yang keempat, melatih siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi antar anggota kelompoknya. Dan yang terpenting adalah strategi ini efektif bagi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan sosial, terutama pada peningkatan prestasi percaya diri dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan siswa lainnya. Pada setiap kelebihan tentu ada kekurangan, begitupun dengan model pembelajaran TTW ini. Nah, kekurangan dari model pembelajaran ini, yang pertama, waktu belajar akan banyak tersita karena menjelaskan strategi pelaksanaan model pembelajaran ini. Yang kedua, pada awalnya mungkin siswa akan segan mengeluarkan ide-idenya karena takut dinilai oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah guru akan sulit membentuk kelompok yang solid dan bekerja sama secara harmonis. Maka dari itu, kelompok dibentuk secara heterogen, yakni satu kelompok berisikan siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah, yang mana nantinya siswa yang berkemampuan tinggi bisa menjadi tutor sebaya bagi teman sekelompoknya. Model pembelajaran ini efektif digunakan pada semua mata pelajaran,
termasuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, mode pembelajaran ini digunakan pada materi fikih, tauhid, sejarah Islam, akidah akhlak, dan lain-lain. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa mode pembelajaran Think, Talk, Write ini atau TTW memfasilitasi siswa untuk latihan berbahasa secara lisan dan tulisan, juga mendorong kemampuan siswa untuk berpikir, berbicara, dan menulis. John W. Gardner pernah berkata, banyak pendidikan saat ini yang berjalan sangat tidak efektif. Kita terlalu sering memberikan generasi muda rangkaian bunga, di mana kita seharusnya mengajarkan mereka bagaimana menumbuhkan tanaman mereka sendiri. Sebagai pendidik yang profesional, sudah seharusnya guru dapat memilih mode pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada peserta didiknya, supaya tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.